buat kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kampung Selayan RW 13. Harus kita kendalikan, kita bersemangat. Pertama, yang saya hormati Bapak RW kita, kemudian Bapak RT 1 sampai RT 4, kemudian abang saya, udah lama teman saya, Pak Udin. Kalau aku manggilnya Pak Udin, nama panjangnya aku hafal, tapi Pak Udin yang lengket di otak saya. Makasih Pak Udin. Kemudian abangku, abang saya mantan RT ya, Pak Mega, dan ada juga adik saya di sini, Mamasi, Mak Intan, adik saya. Jadi ada keluarga saya juga di sini. Kenal ya, Pak? Ya? Banyak juga berarti yang kenal. Iya. Dan bagi abang-abang saya di sini, mungkin wajah saya tak asing. Namaku adalah Tony Sihan, sarjana hukum. Saya dari Sumatera Utara, dan saya bawa istri saya, putrinya Sultan dari Yogyakarta. Istri saya kelahiran Yogyakarta, tetapi karena menikah dengan saya, dia satu marga dengan si Laris namanya, Bur Cilitonga. Jadi tepuk tangan untuk ula-ulaku semua, orang yang dari Jawa, ula-ula saya, raja saya semua. Kemudian yang saya hormati juga tokoh agama di sini, baik itu alim ulama, baik itu tokoh gereja. Pertama, saya jelaskan profesi saya. Di samping saya sebagai lawyer, saya sebagai pengacara, kantor hukum saya ada di jalan, kalau tahu yang paling gampang ya, Harapan Utama, sekolah Harapan Utama itu, Harapan Utama. Di situ ada, di situ tertulis besar Proxinet, di bawahnya ada Triad Law Office, disitulah kantor saya. Dan untuk seluruh Indonesia, saya adalah lawyernya perusahaan internet Proxinet. Mudah-mudahan dengan ini juga bisa masuk sini internet, sehingga anak kita bisa nanti belajar dengan tidak pakai kuota, tetapi dengan WiFi. Tepuk tangan untuk kita. Nah, saya ceritakan kemarin saya ajak Pak RW ke tempat lokasi, tinggal satu lagi. Dulu tahun, saya ada sejarah, saya lupa aku teman kita itu, security dia di sini. Itu pertama bahwa security BI, Bank Internasional Indonesia, orang kita Nias, lupa saya namanya. Kalau masih di sini beliau, dialah yang bawa saya tahun 2010 ke lokasi ini. Karena waktu itu 2010 saya membangun listrik seperti rencana ini di Baloi Kebun. Di Baloi Kebun. Pertama dulu di Baloi Kolam. Dulu orang itu harus demon berbulan-bulan, bertahun-tahun, demon mereka. Demon. Akhirnya dikabulkan. Tetapi dengan si Tony, saya di Baloi Kebun, saya tidak pernah dengan demon. Tetapi dengan bagaimana kapasitas dan pendekatan saya, pergaulan saya kepada orang-orang berkompeten, baik itu di PLN. Akhirnya pada tahun 2010 nyala listrik di Baloi Kebun. Tahu Bapak Ibu Baloi Kebun? Mana ada sekarang lagi, udah habis. Ada, udah nggak ada. Gitu. Nanti saya kasih historinya tentang itu. Dan saya jalan. Tetapi tahun 2017, ingatkan aku Pak Udin, saya udah di sini. Saya jumpai Pak Udin. Ya, beliau waktu itu masih menjabat ketua RW Bapak ya. Ketua RW saya jumpai. Kemudian berlanjut lagi, saya bertemu dengan beberapa RT RW. Ya. Jadi bapak-bapak yang sudah pensiun RT-nya juga berjuang juga dulu. Iya. Nah, itulah sejarahnya. Saya masuk ke sini. Berjalan, saya tidak habis. Saya lanjutkan ya, Baloi Kebun. Setelah itu tahun 2011, yang saat ini boleh Bapak Ibu datang,
saya pengelola listrik, yaitu CP ini, CP Tirta Tiara Berdua. Jadi dipanggil aku Tirta dulu. Udah datang Pak Tirta. Jadi kalau datang saya Pak Tirta, saya dipanggil gitu. Di TPA Punggur. TPA Punggur itu dulu penduduk penghuninya hampir 600 kakak, 600. Sekarang lebih kurang 400 karena udah banyak pulang karena Covid kemarin itu. Covid penggusuran, kemudian yang bertahan di situ lebih kurang 400. Tapi pelanggan saya di situ saat ini mendekati 300 lah. Udah banyak berkurang. Nah, di situ sampai saat ini alhamdulillah puji Tuhan masih berjalan dengan baik pelayanan. Dan pada awalnya saya di sana, kalau saya katakan lebih dari wali kota. Ketika masuk listrik, setiap dilihat saya, ibu-ibu itu nawari teh, nawari goreng kepada saya waktu itu ya. Iya, tapi mungkin sekarang karena sudah nyaman mereka, lewat aja pun aku yang negor, ibu, bapak, gitu. Kadang sudah nggak dikenalnya katanya. Karena bapak nggak pernah turun katanya. Memang saya sesekali aja. Tetapi kalau ada undangan kepada saya turun. Undangan baik pun acara suka, duka. Kalau acara suka, diundang saya. Ini nostalgia dulu ya. Diundang saya. Di sana kami loskan. Saya kasih waktu itu 700.000 sampai 750.000 ngelos. Kalau pesta kan nggak kuat, dia punya meteran. Saya kasih kantor, tapi bayar 750.000. Tapi kalau undang saya, itu akan saya sumbangkan kembali kepada yang punya hajatan. Begitu saya. Kalau ada kemalangan di situ, saya tidak pernah cas. Saya nggak pernah cas. Mau butuh sound system gede mereka, mau di kantor, yang penting permisi dan dipasang oleh teknisi saya. Tidak boleh mencantol. Mencantol, mengambil tanpa hak adalah pencuri, bisa dipidana gitu. Jadi saya seperti itu. Jadi kalau diundang anak-anak saya pun ada 4 anak saya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Memang nanti yang menjadi direktur nanti mungkin anak saya yang paling besar menggantikan saya. Doakan saya juga. Saya mudah-mudahan 2024 menang. Tapi bukan dari sini Pak ya, dari Sekupang saya. Dari Sekupang. Maju juga saya, tapi bukan karena itu ya. Jadi nggak ada politik di sini. Kenapa harus ganti anaknya kan gitu? Kalau menang saya, nggak boleh saya memimpin perusahaan. Harus saya lepaskan. Gitu. Harus saya lepaskan. Saya kasihkan pada orang. Lalu kemudian 2018 saya ajukan lah itu. 2000 ya. Pertama 2017 saya ajukan. 2018 saya ajukan. Penolakan berkali-kali. Kenapa ada penolakan? Ada hal yang tidak bisa kita penuhi. Apa itu? Inilah yang tidak pernah ada. Tepuk tangan sama kita Bu. Ini enggak seperti bapak-bapak ini enggak ada. Enggak ada. Jadi di antara bapak-bapak itu tidak saling mendukung. Apa? Benar itu. Enggak ada itu. Kan gitu. Tidak saling mendukung. Itulah susahnya waktu itu. Jadi kalau di Balai Kobong, sepakat. Khususnya saudara-saudara saya dari Indonesia Timur, kalau tokohnya mengatakan kiri semua, kanan semua, itu enaknya mereka. Jadi waktu itu mereka bersama-sama saya, apa yang bisa kami bantu, siap kami, begitu. Jadi itulah selama ini yang tidak ada. Sekarang saya lihat sudah ada ini lebih 50% perwakilan di sini udah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita, semangat kita. Ini yang nggak ada. Lalu kemudian biasakan pengacara gitu ya, pengacara nggak bisa akal. Saya carilah akal, tidak dapat karena tidak dapat saya kesepakatan seperti ini, tidak dapat tanda tangan pernyataan pertanyaan. Ada waktu itu hanya 1 RT, yaitu RT berapa Bang? RT 3. Dan kalau masih ada bapak-bapak di sini Pak RT itu pernah juga saya ajak untuk sekalian silaturahmi saya buka puasa bersama dia waktu itu. Tapi karena Pak RW juga kesibukan waktu itu, pulang kampung ya Pak RW, mudik kurasa waktu itu. Enggak diundang. Oh iya. Iya, waktu itu. Jadi ketemu. Kemudian
saya lakukanlah. Karena saya banyak teman-teman saudara di Tanjung Priayu kenal saya, dan kemudian ada 3 gereja sudah memberikan surat pernyataan dan surat dukungan yang ditandatangani oleh pimpinan gereja itu. Saat ini udah di tangan kita itu. Tahun 2020 saya kumpul lagi. Saya coba. Tetapi karena tidak ada dukungan dari keluarga, jadi dipikir hanya kelompok kecil doang, kelompok kecil. Maka saya minta kepada Bapak Ibu di sini harus kita memperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan anak istri kita? Ya harus kita, bukan orang lain, bukan si Tony. Bapak Ibu hanya minta bantuan kepada saya, yang membuat jadi bukan aku, Bapak Ibu semua. Di kota yang besar seperti ini, mohon maaf, kampung Bapak Ibu sekarang sudah dialiri listrik kampung-kampung. Mohon maaf, ketika pulang kita mudik, dalam hati kan nangis kita, miris. Pulang kita di pelosok, listrik sudah nyala 24 jam. Malu kita mengatakan, listrik di Batam nggak pernah kita pakai genset, nggak pernah, malu lah kita. Jadi bagaimana ibu-ibu harus diminta bapak-bapak itu, Pak, rapat diundang Pak RT, Pak RW, jadi datang Pak. Kemudian ibu-ibu rajin buat kopi untuk yang rapat, karena saya yakin nanti ini perjuangan panjang, masih panjang perjuangan ini. Jadi intinya adalah bapak-bapak semua, jangan kita ada yang bisa dipecah, jangan ada kita dipecah-pecah. Sepakat kita, jangan seperti yang di tempat lain. Ini akan kuceritakan juga supaya pelajaran. Karena waktu itu, mudah-mudahan saya bangga ini di Pak Udin. Pak Udin muncul, oh ini, udah malaikat ini, saya pikir. Harus kita katakan ini malaikat datang. Dulu lawan saya itu adalah pengelola genset. Dipakailah beberapa kelompok, dibelahlah itu warga itu. Tiang listrik dipasang di sini, kabel melewati rumah ini, tidak boleh. Karena dia tidak mau, tidak boleh. Bayangkan dulu, lampu ke sana karena melewati batas rumahnya, kan tahulah perumahan seperti ini kan. Oh, diusir, nggak boleh. Bapak bayangkanlah kalau untuk 50 meter sampai 3-4 yang bengkok-bengkok begini kan, kita putar-putar udah nggak benar lagi. Dan diam pula ini, apalagi kami orang Sumatera, diam, istrinya aja suruh, kau bilang lah, nggak berani. Akhirnya ibu-ibu yang berani, tahu. Kalau perempuan Sumatera Utara, apa kau bilang? Listrik rumahku kau kelarang, ditarik nih. Ibu-ibu yang bantu saya, luar biasa ibu-ibu waktu itu. Jadi harus kuceritakan, dan itu sampai berkantor polisi. Ya, alhamdulillah tidak ada luka, tidak ada, saya larang. Tetapi kalau senjata parang udah banyak saya waktu itu. Dalam hatiku, ya Tuhan, aku akan menolong mereka itu. Tapi kok ini yang kuterima? Tetapi mana ada komentar. Gak pernah aku takut mati sekali. Maka waktu itu masih lengket darah pasaran itu. Jangan berpikir Bapak dari Medan aku dengan pengacara, enggak. Saya dulu 15 tahun sekretaris Ikatan Pemuda Karya Kota Batam dan Provinsi. Mengurus organisasi aku jadi miskin. Teman-teman saya udah kaya. Almarhum Jahuin Huta Julu punya SPBU. Werton Panggabean, woi developer dia. Nasir Huta Barat itu sekretaris yang ku ganti, developer. Tony Sihan jadi miskin, hanya seorang pengacara. Dan usaha hanya membantu masyarakat. Nah, usaha yang saya jalani saat ini, samping listrik, saya mengurusi air. Saya puji Tuhan dipercaya untuk membangun pipa air di 1.200 sambungan air di Kampling Sanjulung Baru belakang Polsek Nongsa itu belakang kantor polisi itu semua sampai ke bawah itu saya urusi juga, jadi urusan masyarakat. Kemudian saya juga adalah ketua umum PKPAHU. Apa PKPAHU ya? Perkumpulan kontraktor pipa air dan hidran umum. Tahu hidran umum? Itu semua kios-kios air itu saya ketuanya. Yang ada di sini, yang ada orang kita aja kemarin anggota aku meninggal di sini. Buka apa itu? Pak Rijal, anggota saya almarhum itu buat kios air sampai ke sana. 86 kios air saya lah ketuanya.
Saya nggak tahu kenapa saya dipercaya mereka untuk ngurusi air. Tapi airnya untuk siapa? Untuk rumah-rumah yang tidak ada aliran. Nah itulah kehidupan saya banyak membantu warga, tetapi tidak begitu mulus saya hadapi. Mudah-mudahan di sini rencana ini adalah rencana Tuhan, karena ada di sini kalau ada 200 kakak, 200 dikali 4, berarti ada sekitar 800 nyawa di sini, 800 sampai 1000 nyawa. Kalau ini berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, aku yakin, percaya, dan akan ditunjukkan jalan buat kita. Tepuk tangan untuk kita. Berdoa kita, jadi hal itu yang kita harapkan. Kemudian masuklah ke wilayah ini. Saya udah ceritakan tadi, di sana Bapak Ibu sekitar lebih kurang dalam November, abangnya November diperkenalkanlah kepada saya pengurus baru, yaitu Pak RW yang baru dan RT yang baru, dan bersama Pak Udin ketemulah kami di satu tempat, diceritakanlah itu, dan kuceritakan kembali yang kukerjakan tanpa sepengetahuan mereka juga saya kerjakan. Nah, kalian bersambut, silakanlah berembuk dulu dengan masyarakat. Satukan pendapat, satukan jiwa, satukan semangat. Itulah pertemuan Bapak yang pertama itu. Kemudian beliau Pak RW sudah datang bertandang ke kantor saya. Beliau sudah di kantor saya, ngobrol kami diceritakan, sampaikanlah apa-apa yang Bapak, Ibu, kakak-kakak semua hasil pertemuan itu. Ada juga banyak pertanyaan. Kemudian ada beberapa contoh yang saya berikan itu. Contoh, ada beberapa poin intinya itu saya berikan bentuk word yang harus bisa diedit. Tetapi hanya satu yang disampaikan. Tapi itu terlalu sebenarnya. Tambah-tambah embel-embel. Ada poin nomor 8. Poin nomor 8 yaitu memberikan kepercayaan saya. Karena saya kasih tahu, ketika Balai Kebun dulu digusur, ya, saya tidak cari untungan loh. Ketika digusur dulu itu, bayangkan dulu mereka sudah mendapat listrik, tiba-tiba dapat digusur. Hanya beberapa toko yang punya tato, yang sorry ya, yang agak seorang sedikit-sedikit itu yang dikumpul-kumpulin, yang agak popal dikapung. Ini memang dihinakan, dikasih burung, dihinakan. Inilah dipakai untuk mengintimidasi bapak-bapak. Siapa? Dari kalian juga dipakai mengintimidasi warga ini. Intimidasi lah. Ya, dia juga membongkar rumahnya. Bayangkan dulu, ketika Udin contoh di sini juga dia membongkar rumahnya. Dibongkar dia, Pak Mega dibongkar dia rumahnya. Padahal udah ramah dia, lebih. Dia berpikir, Pak, mereka aja tokoh-tokohnya sudah bongkar rumah. Akhirnya hanya diperintahkan besok 3 hari lagi, kalian udah ketakutan. Habis digusur. Itulah cerita Balai Kebun. Karena aku bukan bodoh. Silakan di situ. Bahkan aku menderita kerugian apa? Pemakaian pada bulan itu tidak dibayar lagi kepada saya. Tapi aku nggak bodoh. Kau buat seperti itu, harus bertanggung jawab. Apa? Disomasi oleh pengacaranya saya dari PKB. Tahu perumahan PKB itu di Pulau Ber ya? Iya. Disuruh lah kan gitu. Untuk apa saya? Di telepon saya ketemu gedung kami itu, dan saya minta tolong. Saya mau jumpa sama dia, kedua jumpa. Apa saya katakan? Kebetulan kami, karena saya pengurus Kadin, saya wakil ketua umum Kadin, Kamar Dagang Industri, ketua umumnya Pak Maruf Maulana yang punya kawasan industri Duraraja. Saya wakil beliau. Ini rektornya PKB, wakil ketua. Saya sampaikan juga kepada dia. Kau sebut aku teman, tapi kamu adalah aku sebut teman saya bilang. Kau minta aku menggusur warga.
Maksudnya, saya matikan listrik supaya warga itu lari. Saya matikan aja listrik dari induk. Jadi matilah padam listrik kan. Seperti bapak-bapak matikan listrik. Dengan alasan itu dari unsur kita. Ya kan? Padahal uang dari dikasih sama aku nggak mau. Seperti itu. Uang dikasih sama aku. Enggak. Akhirnya nggak mau saya. Dihabiskan dulu. Habis. Biarlah Tuhan akan memberi gantinya ke aku dari pikiran saya. Paling-paling 300, 400 ribu. Yang bulan itu nggak dibayar apa-apa, tapi menjadi pengalaman buat saya. Itu nanti punya jaminan semua ini pelanggan cantik baru ini. Saya tidak mau rugi lagi kan. Gitu ya. Tetapi saya tidak habis pikir waktu itu. Ya semua pindah semua. Setelah tinggal hanya diam doang, nggak ada orang lagi, baru minta kerugianku. Minta kerugianku. Ya puji Tuhan, wah dikasih. Sudah berapa kerugianku akibat perbuatanmu? Pelanggan saya nembak namanya itu ya, nggak bayar, nembak, bayar ini. Ya begitu, 1,5 miliar dikasih aku, 1,5 miliar dikasih. Daripada perkarakan dia, tiang saya dirusakin dia semua, dirusakin. Ketika kutanya, oh pelanggan yang apa itu yang memutus? Kutanya, enggak lah, orang itu timnya memutus. Ini fotonya, tak orang itu perkarakan. Saya untuk itu, jadi saya habis akal. Itulah tujuannya kenapa. Kalau itu Bapak Ibu ketakutan dengan itu, hapuskan aja. Saya berpikir, udah kujarkan sahabat RW. Ini kan, kita tahu statusnya, nggak tahu apa hutan lindungnya, tahu tanah negara, atau sudah ada perusahaan memiliki. Siapa tahu? Ada yang tahu di sini? Status ini? Tak ada kita tempat ini. Besok lusa, barangkali karena perkembangan zaman investor datang, ini akan dibuat menjadi kawasan. Tentu akan pindah. Ketika pindah, supaya tidak pecah kacir seperti yang saya ceritakan itu. Karena Bapak Ibu harus tahu, Batam ini tidak selamanya seperti ini. Lihat, siapa nyangka itu TBC akan pindah. Ada nyangka Bapak Ibu, itu kan itu di kampung tua, betul nggak? Betul, kampung tua digeser, beri mereka. Tapi untung orang baik yang mendapatkan itu. Yang kedua, yang mendapatkan untung orang baik, maka mereka kabarnya dipindahkan ke Pancur ya, daerah Pancur. Pancur itu kantor camat, Sungai Daun. Mudah-mudahan saya ketemu dengan mereka nanti di Sungai Daun. Mungkin saya nanti akan diminta Pak John untuk bangun pipa di situ, Pak John Kennedy. Kebetulan tadi malam saya dijamu beliau makan di rumahnya, makan malam dengan beliau. Nah, itulah kenapa kita buat itu, Pak RW dan tokoh masyarakat. Kalau memang itu tidak ada, hapuskan saja. Tetapi besok atau kapanpun masih ada waktu loh untuk memberikan kepercayaan itu. Tetapi saya buat itu supaya ada menjadi pegangan Pak RT dan selamanya. Contoh kampung ini kan bukan 10 tahun, bisa 20 tahun. Pak RW bukan Pak RW lagi kan, ganti supaya ada. Tetapi kalau itu dianggap menjadi apa? Nggak perlu tambahan aja, nggak perlu itu. Yang perlu saat ini, lokasi ini kesulitan pertama adalah jarak jauh tiang. Saya sudah ajukan juga permohonan kepada, saya ceritakan Bang ya, PT apa muka kuning apa namanya PT? Batamindo. Apa diminta? Perusahaan saya harus mempunyai izin penyaluran listrik, izin operasional. Seperti Pambil lah, harus seperti itu. Harus mengurus itu Bapak. Tidak gampang, dan biaya miliaran. Mereka yang punya izin penyaluran listrik di Batam, kalau nggak salah saya ada tidak lebih daripada 10 kawasan. Pambil, Batamindo, Wiraraja, PT Tunas, ada 10 lah seperti itu. Itu perusahaan besar. Nah, pernah saya mohon kepada PT Batamindo, tapi mereka tidak boleh menyalurkan keluar dari kawasannya karena izin mereka itu hanya di dalam kawasan. Kedua, sudah saya coba dengan pendekatan
kepada mereka, kita tidak boleh memasang tiang di kawasannya. Tiang, memasang tiang itu, saya udah gambar dari tiang ini. Tidak boleh kita mempergunakan lahan mereka itu dilintasi tiang listrik. Itu kendala. Saya juga udah pernah seperti mencari burung. Jalan saya dari pinggir rusun sana yang arah rusun Pemko. Rusun Pemko itu jauh. Rumahnya ada bukit lagi. Tak bisa saya pinggir-pinggir, saya raba-raba mungkin sekitar pinggir tembok maksud saya. Saya coba jalan-jalani, tak bisa, jauh. Kemudian setelah dari sini kami lihat itu melalui gambar satelit gambar satelit. Saya perkirakan mungkin lebih kurang antara 1,2 sampai 1,5 km jauhnya dari gereja. Mana gereja itu? Itulah yang paling dekat. Gereja atas itu kalau kita tarik 1,2 sampai 1,5 km. Kemarin bertemu itu yang pertama. Bagaimana caranya membuka itu? Harus gotong royong. Kapan itu? Setelah nanti proses pengajuan kita disetujui. Setelah disetujui, kami nanti membangun di situ panel penyalurannya di situ seperti bentuk perabot di situ nanti. Baru disitulah kita mulai membuka jalan ini. Kita buka harus bermanfaat guna untuk masyarakat. Saya udah pengalaman juga dengar saudara saya, anak saya pernah mengebukan nafas karena susah dibuka di situ ya, anaknya dia. Ya waktu itu anak yang kecil itu ke sana nggak bisa akses waktu itu, akses karena sudah tutup. Itu kan susah tentang nyawa manusia. Jadi saya minta kemarin itu sepakat kita berswadaya masing-masing, apakah kita sewa beko, kita urungan, kalau dapat ini kita buka untuk sebesar paling tidak sebesar lewat satu pickup. Karena untuk mengangkat tiang itu Bapak Ibu ke sana harus butuh tenaga begitu jauhnya. Jadi kalau dengan kendaraan masuk kan itu tidak. Kemudian juga manfaatnya untuk Bapak Ibu kapanpun bekerja bisa nanti dari prosesnya. Walaupun tanda kutip kita diam-diam membuka, tidak perlu kita berlakukan, tidak perlu kita kabar-kabarkan, kita buka aja lah seperti pelan kita buka. Itu jalan yang paling pas saya pikir. Nah, jika itu bisa kita lakukan bersama, pekerjaan kita sudah mudah. Tetapi yang paling berat saat ini, permohonan ini, sebenarnya program seperti ini tidak ada lagi. Saya nggak tahu gimana cara saya program. Dan saya beritahu juga pindah trafo saya, meteran saya yang dari Balai Kebun pernah juga 7 unit yang besar itu saya ajukan untuk dilakukan pemindahan. Jadi saya berpikir kalau pemindahan kan barangnya sudah ada, alatnya sudah hanya pindah alamat saja. Tetap ditolak waktu itu. Disebut program yang Bapak maksud tidak dapat kami layani. Saya tidak tahu bagaimana caranya nanti untuk membuat itu, tetapi saya tidak akan kehilangan akal. Kemudian pernah juga saya minta bantuan Pak Gubernur. Pak Gubernur menyambut karena Pak Gubernur mengatakan program Kepri Terang, kan ada program Kepri Terang gitu. Tetapi surat itu diturunkan kepala dinas sumber daya mineral kepada kepala dinasnya. Sampai betul marah saya jumpai Tanjung Pinang di warung waktu itu. Saya marah. Surat yang dibuat sama dengan harus kita mempunyai izin seperti izin untuk penyaluran listrik, izin dari pemerintah, Menteri Energi, dari Kementerian Energi. Kami kan bukan membuat pembangkit, tidak membuat pembangkit, hanya kami sebagai operator
Jadi posisi kami adalah sebagai operator. Itu pun waktu itu itulah gejalanya waktu itu surat penolakan dibuat, harus ada itu. Kemudian jarak jauhnya juga. Kemudian ya, saya beritahu juga tentang kepada kami. Ketika kami datang di sini, jangan Bapak anggap saya, kami tadi sedikit ambil koreksi Bapak. Datang di sini untuk memasukkan PLN. Saya bukan datang. Saya mintakan permohonan Bapak Ibu. Dimohon kepada saya. Kalau tidak ada permohonan Bapak Ibu kepada saya tidak akan lakukan. Karena ada permohonannya, maka datang saya membantu tidak mungkin saya. Maka setiap rumah, kepala luar rumah tangga harus membuat surat permohonan, yaitu surat pernyataan dan kuasa kepada saya, supaya bisa saya mewakili Bapak Ibu semua. Jadi saya bukan orang asing. Saya bukan orang asing lagi ketika Bapak Ibu memberikan kuasa itu kepada saya. Saya mengerjakan apa yang Bapak Ibu. Karena begini, pernah kejadian, ini aku ceritakan. Ketika waktu itu petir datang, terjadi kebakaran kabel. Kalau kabel terbakar itu kan muncrat ya, seperti kembang api. Di balai kebun itu atapnya apa itu? Getah ya. Getah atau apa, gampang terbakar. Terbakar 32 rumah. 32 rumah. Masa saya digugat mereka? Saya digugat. Itu kan kejadian alam. Karena pemiliknya katanya saya, pemilik listrik itu saya. Yang pemilik arus itu siapa? Bukan aku, bukan si Tony, PLN. Dan PLN pernah ketika ada kebakaran, pernah PLN memberikan ganti rugi. Oh, kebakaran ada akibat terjadi korslet listrik. Enak kali kita ya. Pernah digugat saya sampai di pengadilan. Saya sampai di pengadilan pernah digugat di situ. Saya datang, saya bawa waktu itu material 3 lori. Triplet, seng, apa? Pas lalu waktu kampanye zaman ini waktu itu. Tahun 2014 kejadian. Nah, ada kata orang Bandung, Aciddo mulak majalo, umajikan mulak maya. Sakit rasanya ketika kita balik tangan kita tidak diberikan, tapi lebih sakit rasanya ketika pemberian kita ditolak orang. Saya alami Pak itu, saya alami. Diusir saya dari situ, saya keluar. Tapi aku puji Tuhan, ini jalanmu Tuhan, supaya tidak saya menyumbangkan ini. Akhirnya separuh aku kembalikan dari itu ke Panglong, separuh lagi tujuan. Akhirnya enggak, saya hadapi di pengadilan. Saya menghadapi pengadilan, bahkan PLN menjadi dengan Pak Kadir waktu itu pengacara PLN, saya dengan dia. Ya kalah lah warga itu. Itu kan bencana alam. Kalah mereka, gugatan mereka ditolak. Gitu. Nah, hal itu karena dianggap mereka aku orang asing. Jadi harus sama-sama. Kemudian harus kita menjaga nanti apapun yang terjadi di sini saling memberitahukan. Jangan ada di antara kita untuk apa? Untuk membuat suatu itu menjadi tidak beres. Contoh, ada juga Pak RW melakukan pencurian karena kabel saya waktu itu saya namakan nanti jadi pun di sini nanti semua meteran itu adalah di tiang. Jadi saya tidak kasih dulu lengket di rumahnya lagi. Jadi sistem nanti ini tiang ini bisa nanti 20 meteran di sini, 20 berarti 10, 5 ke sana, 5 ke sana, 5 ke sini, 5 ke sini, berarti ada di satu tiang 20 meteran. Jadi di sini rusaknya masing-masing punya nama. Jadi umpamanya ada perbaikan, kan ada breaker rumah masing-masing. Kalau lihat meterannya boleh ke sini, melihat catatannya gitu. Jadi waktu itu saya buat langsung, dicuri Pak, dicuri. Udah saya nasihati, berdua gak dia pakai kantor. Ya tapi akhirnya saya harus membuat efek jerah. Ya saya melaporkan ke Polsek Batam Kota, baru ditangkap dia. Iya, disebut-sebutkannya 10 juta sama saya. Enggak terima Pak, enggak. Tapi kalau untuk dikasih supaya supaya dilanjutkan ke sana urusan mulai itu
Itu waktu itu saya nggak terima. Yang penting dia buat surat pernyataan tidak akan mengulangi dan warga di situ berbeda. Jadi besok lusa jangan dibilang saya kejam jika terjadi hal seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu kan terjadilah resiko korslet. Ketika korsleting terjadi kebakaran, itu yang kita jaga. Ini harus kita jaga masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, sepakatlah Bapak Ibu untuk pertama, ketika Bapak buat permohonan itu, jangan Bapak seperti nagih utang kepada saya. Tahu nagih utang? Suatu saat ini Gus Sering saya alami, masuk air di sana, saya urus semua rekomendasinya segala macam, saya masukkan. Yang memutuskan keluar meterannya, contoh keluar meterannya ABH, Amoya atau spam di sana kan mereka. Kami mengajukan karena yang dilayani itu bukan 10, bukan 100, ribuan. Pak, tidak hari Minggu, Pak, tengah malam pun juga. Mungkin kesal dia di telepon juga, di telepon. Jadi ditagih seperti itu. Jadi saya harapkan ketika Bapak buat seperti itu, boleh sama-sama kita menunggu, boleh disemangati saya, boleh disampaikan kepada Pak RT, tapi jangan menjadi utang kepada saya. Karena permohonan itu namanya permohonan, kepastian jadinya adalah siapa menentukan. Kalau doa itu siapa menentukan? Allah, Tuhan kan? Ini permohonan kita kepada kalian, siapa menentukan? Tetapi tinggal bagaimana cara kita, apa pendekatan dengan bagaimana, bahkan pun suatu saat. Tetapi kalau hati Bapak Ibu tergerak, kan ada apa namanya seperti istilah sekarang sering kita dengarkan melakukan unjuk rasa damai. Tetapi saya harapkan jangan untuk di sana. Barangkali pun bisa juga kita lakukan. Begitulah juga dilakukan berpuluh kali balik ke kolam yang dipimpin oleh Pak Uba Sigalingi. Pak Uba Sigalingi memimpin itu. Mereka itu swadaya, nyewa mobil, nyewa apa itu? Toa itu dilakukan mereka supaya jadi. Jadi saya harapkan jangan seperti itu terjadi ini. Mulus kita lakukan. Kira-kira itulah salah satu yang sama. Tapi perlu saya tanya Bapak Ibu, apakah dari hati yang paling dalam dan kerinduan inginkah Kampung Selayang RW 13 ini memiliki listrik? Jika ingin, kalian harus menghargai dan mengucapkan terima kasih yang nanti, yang apresiasi yang luar biasa kepada Pak Udin yang sudah bertahun-tahun di sini mengusahakan listrik. Setuju? Dan Pak Udin ini juga tersebut harus ibu tahu pernah ditawari beliau saya mengelola di sini orangnya itu Pak pernah ketika gagal itu Pak terbakar di kami Bapak lewat saya di sini tapi saya katakan Pak sama dengan membunuhin juga gak tega aku hanya keuntunganku gak mau saya akhirnya dengan susah payah dengan tenaga listrik yang semampunya diusahakan Pak Udin. Jadi waktu itu iya kalau dari segi keuntungannya jauh lebih untung. Ku letakkan di situ kali sudah ada yuk mainkan Pak Udin udah selesai sewa aja gensetku pegang apa kan otomatis besok ku masukkan lusa udah berjalan apa bulan depan udah nagih aku kan tapi saya tidak mau Bapak Ibu ini orangnya ditawari saya untuk mengelola genset waktu pernah terbakar ditawari beliau orangnya baik ini jadi kemarin itu harus kita hargai jangan karena jasa seseorang itu nggak boleh kita lupakan jangan kita lupakan. Kemudian satu lagi supaya tidak ini udah digarisbawahi oleh Pak RW supaya tidak seperti entitas tertentu karena memang pernah sudah masuk permohonan rumah ibadah itu saya harap dengan hormat juga dengan kesadaran diri pengurus tokoh daripada apakah di rumah ibadah masjid musola pesantren harus membuat surat juga untuk mendukung masyarakatnya bahwasanya mengatakan mereka membutuhkan untuk apa
setiap sholat itu kan mempergunakan power listrik. Berapa kali satu hari? Saya nggak tahu, entah mungkin pakai tenaga surya ya. Sekarang masih bisa dipakai tenaga surya. Tapi seharusnya kan masyarakat di kota Batam yang luar biasa ini, kota industri, masih ada masyarakat yang tidak menikmati arus listrik. Ini listrik ini sama dengan kebutuhan air. Semua warga negara harus mendapatkan manfaatnya sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi untuk itu kebersamaan dulu Bapak sampaikan, Bapak Ibu yang ada di sini kampanyekanlah kepada warga bahwasanya sepakat. Contoh, Bapak, iya, Bapak Sianu di rumah udah tanda tangan kok dibayar buat materai, udah, iya, serahkan kepada Pak RT. Jadi Pak RT ada namanya situ. Jadi supaya tahu kami, karena nanti tidak, kalau belum di CC KTP apanya itu saya tidak masukkan, tapi tanda tangan yang di lampiran itu tanda tangan, di situ nomor rumahnya dilampirkan di situ, ada kan, ada 1, 2, 3 Pak RT ya, ada. Itu nanti setiap menyerahkan formulir itu ditandatangani itu, dan itu nanti dicap. Itulah yang pertama harus kita lakukan. Di mudah-mudahan bisa Desember selesai itu, kami akan masukkan itu Januari akan kami lakukan. Kemudian kemarin tanpa sepengetahuan Bapak Ibu juga saya sudah menghubungi salah satu ketua umum asosiasi listrik, ya Pak Mustafa, teman saya di Kadin juga beliau. Ya tolong bantu saya, karena direktur yang baru ini belum saya kenal. Direkturnya baru, mumpung baru ini, mudah-mudahan hatinya baru ya. Baru, yang lama udah diberangkatkan kemana itu susah kali tuh. Iya, jadi kalau itu jadi nanti kita lakukan di Januari, dan kami akan minta juga tetap harus didampingi bapak-bapak ataupun perwakilan. Contoh, kita buat survei yang kalau umpamanya ditolak, kalau ada kami tolak yang langsung seperti itu. Rupanya, ya kan, seperti yang biasanya di Pani tahu kan? Yang rame-rame kan, tahu kan? Apa itu? Iya, harus untuk menunjukkan anak istri. Iya, ibu-ibu yang cantik-cantik ini kalau tidak gelap ini hilang cantiknya, betul? Wah, cahaya, wah, kita pun pagi-pagi bapak-bapak bangun segar kita, anak-anak kita pun segar. Saya nggak punya istri. Bangga kita sebagai orang tua karena kita bisa memperjuangkan utuh anak kita. Sekian dulu dari saya. Kalau ada nanti tanya jawab semampu saya, tetapi secara teknis jangan ditanya dulu ya. Berapa satu KWA, berapa permasukannya, jangan dulu ya, jangan dulu. Yang penting izinnya dulu kita dapatkan. Dari mana kami tahu memberi harga? Harus ada siapa di sini tukang, di siapa pemborong, harus punya RAB, harus ada rancangan anggaran biaya, baru bisa kita hitung. Jadi kalau saya buat, oh segini, besok lusa aku bilang rugi aku Pak, tambahlah, mana boleh, boleh nggak? Nggak mungkin. Gitu. Jadi yang penting jangan ditanya harga dulu kepada saya, jangan, karena bagaimana tembus izin ini itu yang pertama kita lakukan. Dan kemudian ada keluhan daripada Pak RT RW karena sudah kesulitan sekarang mendapatkan bahan bakar. Saya tidak tahu apa pembatasan itu, nggak tahu. Nah, nanti sebelum dalam proses itu nanti saya coba juga pendekatan kepada teman-teman yang ada di bidang itu nanti semampu saya dengan alasan dalam pengurusan itu, maka akan kita minta supaya bahan bakar itu diberikan kemudahan khususnya ke RW 13 ini. Itu kemarin ada keluhan yang disampaikan Pak RW, Pak RT dan Pak Udin kepada kami. Itu pun kami tidak berjanji, tapi kami usahakan supaya tetap terang ini, supaya terang. Nah terakhir lagi, ketika jadi nih ya, tapi ada, jangan coba-coba ada yang menunggak utang kepada pemula genset. Saya tidak akan layani. Ketika ada laporan, itu Pak Ton 2 juta tak dibayar, saya tidak masukkan. Harus, ya Pak Udin ya, nggak boleh menunggak, nggak boleh, karena rasakan sakit.
Awak yang bohong sama istri awak kan? Belum ada duitnya Pak, gimana Pak? Ya. Kalau belum ada duitnya Pak, ya nunggak lah Pak. Gak bisa aku jawab Pak. Gak bisa aku jawab. Kalau ada kerjaan Pak, ya nunggak lah Pak. Ya berusaha kita. Ya demikian Bapak Ibu. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan dulu. Iya. Saya sebutkan RW 13. Jawab semangat ya. Semangat. RW 13 semangat. Semangat ya. RW 13. Semangat. Listrik oke. Terima kasih. Silakan Pak RW. Iya. Semangat.